Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, sebagai muslim sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan bagi kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan, amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, amal ibadah pun dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Oleh karena itu, umat muslim berbondong-bondong melaksanakan kebaikan, menjalankan ibadah-ibadah sunat seperti menjalankan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, sholat tasbih, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunat ibadat lainnya. Akan tetapi, semua itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kehusyuan. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada sholat apabila mana hati pelakunya tidak hadir di situ bersama badannya. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, selain memahami urgensi dan hikmah sholat, sangat penting juga untuk menjaga kehusyuan dalam sholat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwasanya kehusyuan adalah puncak kebaikan dari adab-adab sholat yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan bagaimana kehusyuan menjadi ciri keberuntungan seorang mukmin, yang tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholat-sholat mereka. Karenanya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk mengevaluasi kembali sholat yang kita jalani selama ini. Apakah sudah mendapati kehusyuan dalam sholat, atau bahkan masih sering menjadikan sholat hanya sebagai rutinitas biasa yang nyaris tidak berkesan apapun terhadap kita. Na'udzubillah. Tentu kita harus berusaha mengejar kehusyuan dalam sholat agar lebih optimal pengaruh dan pahala yang kita dapatkan. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, makna khusyuk adalah ketakutan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat pada anggota badannya, menjadikannya tenang dan merasakan bahwa ia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah pekerjaan yang berat dan harus dilatih terus-menerus. Ada beberapa hal untuk lebih khusyuk dalam sholat, diantaranya yang pertama, menyadari fungsi dan pentingnya sholat, sehingga kita tidak lagi merasa
bahwa sholat itu hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi juga sebagai sebuah kebutuhan yang akan berakibat baik bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, istihdar al-qalbu atau konsentrasi, yakni mengosongkan hati dari hal-hal yang mengganggu dan mencampuri konsentrasi ketika sholat. Karenanya disyariatkan niat di awal sholat itu sebagai pintu awal untuk menata hati dan menghadirkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau sholat, maka kerjakanlah sholat orang yang akan berpisah, yakni berpisah dengan dirinya dan hawa nafsunya untuk menuju Allah Tuhannya. Rasulullah juga mengingatkan godaan syaitan ketika manusia tengah sholat. Dari Utsman bin Abi As, ia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi sholatku dan mengganggu bacaanku. Maka Rasul bersabda, itu syaitan yang bernama Khanzab. Jika kamu merasakannya, maka berta'awudlah, meminta perlindungan kepada Allah, dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, langkah ketiga yaitu tafahum li ma'nal kalam atau memahami arti lafaz. Dengan memahami bacaan-bacaan yang kita lafalkan, maka akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat, karena kita menghayati sepenuhnya doa-doa yang ada di dalamnya. Yang keempat, ta'zim lillah, pengagungan atau penghormatan. Kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya merasakan kekerdilan kita sebagai hamba-Nya. Hal ini memunculkan ketakutan saat menjalani sholat, dan tidak ada kesombongan sedikit pun dalam diri kita. Yang kelima, zikrul maut atau mengingat mati. Kita merasa bahwa sholat yang pada saat itu kita kerjakan adalah yang terakhir kalinya kita kerjakan, di mana setelahnya akan ada malaikat maut menjemput ajal kita. Perasaan ini menimbulkan suasana kebatinan yang luar biasa, sehingga membantu kita untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, uzkur al-mauta fi sholatik, fa inna rajula idza dzaqaral mauta fi sholatih lahariyun ayyuhsina sholati. Wa sholli sholatan rajulin la yadhunnu annahu yusolli sholatan ghairaha. Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena sesungguhnya seseorang itu apabila ia ingat kematian dalam sholatnya, tentu ia akan memperbagus sholatnya. Dan sholatlah kamu sebagaimana sholatnya seseorang yang tak yakin akan dapat melakukan sholat selainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, jika 5 langkah tadi dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan membantu kita untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ibadah kita, dan terutama ibadah puasa kita, dan semoga senantiasa dapat mengundang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala.